Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit atau berbagi sedikit mengenai apa itu AKM atau yang kita kenal dengan Assessment Kompetensi Minimum sebagai pengganti UN. Kita lihat dan kita kenali lebih dekat AKM seperti apa. AKM merupakan salah satu dari 3 instrumen utama dalam penilaian asesmen nasional. Jadi berbeda ya antara asesmen nasional dengan asesmen kompetensi minimum. Nah, AKM ini merupakan bagian dari asesmen nasional selain 2 hal lain juga, yaitu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM ini, yang menjadi titik perhatian adalah mengenai hasil belajar kognitif yang meliputi kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Sedangkan untuk survei karakter, ini dikaitkan dengan sikap, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan bagaimana seorang siswa memiliki kompetensi global dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar, ini berhubungan dengan input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tentunya, semua ini adalah untuk memotret mutu satuan pendidikan berdasarkan 3 instrumen tadi, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, sekarang, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Sebagaimana dulu pernah UN menjadi perangkat penentu kelulusan peserta didik ya. Nah, kita cek apakah benar ini juga merupakan penentu kelulusan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa asesmen nasional ini tidak diberikan di akhir jenjang sebagaimana UN. Dan pada AKM ini, yang merupakan bagian dari asesmen nasional ini tidak memuat skor individual dari peserta didik. Nah, ini sebetulnya AKM diberikan adalah sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Jadi nanti hasil dari kegiatan pemotretan kondisi belajar mengajar yang diukur dengan asesmen nasional ini akan dijadikan dasar untuk bagaimana nantinya sistem pembelajaran yang efektif demi peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia tentunya. Kelulusan ini tentunya diberikan sepenuhnya wewenangnya kepada pihak sekolah dan pendidik. Ya, jadi tidak ada hubungannya antara AKM sebagai penentu kelulusan peserta didik. Lantas siapa saja peserta asesmen nasional ini? Nah, peserta asesmen nasional itu meliputi 4. Yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian semua guru yang ada di satuan pendidikan, dan juga peserta didik kelas 5 itu maksimalnya hanya 30 orang. Jadi tidak semua peserta didik menjadi peserta asesmen. Di kelas 5 SD, jenjang SD ada 30 orang, di jenjang SMP, MTS, dan SMA, SMK atau MA itu maksimal hanya 45 orang per satuan pendidikan. Jadi, bagaimana siswa yang seperti apa yang akan diambil itu pemerintah akan mengambilnya secara random atau secara acak berdasarkan latar belakang atau faktor ekonomi dan sosial. Nah, kenapa tidak semua? Karena memang di sini tujuannya adalah untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi cukup mengambil sampel dari populasi yang
ingin dinilai, ya. Nah, tentu saja kenapa yang diambil ini kok tidak di akhir jenjang, agar tujuannya adalah agar mereka peserta didik yang menjadi peserta asesmen ini juga bisa merasakan perbaikan pembelajaran saat masih bersekolah di satuan pendidikan tersebut. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika sekolah tersebut tidak memiliki siswa 30 orang, ya, artinya memiliki siswa kurang dari 30 untuk SD dan kurang dari 45 untuk SMP, MTS atau SMA, SMK. Maka semuanya menjadi peserta asesmen. Itu karena di sini yang ditentukan adalah batas maksimum, yaitu 30 orang untuk SDMI dan 45 orang untuk SMA, SMK, dan MA, ya. Nah, selanjutnya berbeda untuk penerapan asesmen khusus program kesetaraan. Karena di program kesetaraan ini, peserta didik yang mengikuti asesmen itu semuanya. Kenapa? Karena kegiatan asesmen kompetensi minimum ini menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mereka yang mengambil program kesetaraan. Gitu. Nah, dan akhirnya tentu saja kegiatan asesmen ini adalah untuk menilai sejauh mana kualitas proses belajar mengajar di setiap satuan pendidikan. Untuk waktu pelaksanaan AKM ini, di kelas 8 dan kelas 9 itu, di kelas 8 dan kelas 11 ya, berarti untuk jenjang SMP, MTS, SMA, dan SMK, itu direncanakan di akhir Maret tahun 2021. Sedangkan untuk kelas 5 di SDMI direncanakan di bulan Agustus tahun 2021. Dengan rincian atau detail waktu pengerjaan di jenjang SDMI atau paket A atau ULA itu 2 hari. Yang hari pertama berisi tes numerasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Sedangkan di hari keduanya tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Sedangkan untuk jenjang SMP, MTS, paket B, Wusto, SMA, SMK, MA, dan paket C, ya, itu hari pertamanya ada tes literasi juga, tapi waktunya 90 menit dan survei karakternya 30 menit. Sedangkan di hari kedua, tes numerasinya 90 menit dan survei lingkungan belajarnya 30 menit. Nah, apa yang menjadi titik berat atau titik fokus pada literasi membaca dan numerasi ini? Dari segi konten untuk literasi membaca, itu adalah untuk berupa teks informasi dan sastra. Sedangkan untuk proses kognitifnya, di sini peserta asesmen diminta untuk menemukan, menginterpretasi dan integrasi, mengevaluasi dan merefleksi informasi yang ada atau yang disajikan. Kemudian untuk masalah konteksnya, di sini meliputi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk bidang numerasi, secara konten ini meliputi bidang aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Sedangkan untuk proses kognitifnya, di sini peserta didik akan dinilai bagaimana cara dia memahami, bagaimana cara dia menerapkan, dan bagaimana dia bernalar. Dan untuk konteksnya, numerasi meliputi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sekarang kita lihat apa yang menjadi perbedaan antara asesmen kompetensi minimal dan UN, ya. Untuk jenjang penilaian, dulu UN hanya di SMP, MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sedangkan untuk AKM ini, SD juga ikut disertakan. Untuk level peserta didiknya, kalau UN dulu di jenjang akhir, jadi setiap jenjang akhir pendidikan, maka ada UN. Tapi kalau untuk AKM, ini justru diberikannya tidak di jenjang akhir. Di SDMI itu di kelas 5, di SMP MTS itu di kelas 8, dan di SMA, MA atau SMK adanya di kelas 11.
Adapun subjeknya untuk UN itu adalah seluruh peserta didik, sedangkan untuk AKM itu hanya sampel murid saja, sampel beberapa peserta didik dengan jumlah yang tadi sudah dibahas, 30 untuk SDMI dan 45 maksimal untuk SMA atau SMK dan MA, MTS SMP. Ya, kemudian juga akan diadakan sensus sekolah. Lalu bagaimana dengan tingkat jenis tes? Untuk UN itu adalah high tech dan AKM atau SK-nya ini adalah low tech. Model soalnya juga berbeda. Untuk yang UN itu hanya berupa pilihan ganda dan isian singkat ya untuk yang matematika SMA SMK. Tapi untuk yang AKM ini ada 5 jenis. Yang pertama adalah pilihan ganda. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, artinya boleh memilih lebih dari satu. Yang ketiga adalah bentuknya menjodohkan, yang keempat isian singkat, dan yang kelima adalah jenis uraian. Nah, untuk periode atau durasi tesnya per peserta assessment atau kegiatan, untuk UN itu 4 hari, sedangkan untuk AKM cukup 2 hari. Mode pelaksanaannya untuk UN semi-online, sedangkan untuk AKM full online supervised, dan semi-online atau offline untuk sekolah-sekolah tertentu. Sedangkan untuk metode penilaian, untuk UN ini CBT atau Computer Based Test, sedangkan untuk AKM adalah Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Ya. Dan spesifikasi minimal infrastruktur sekolahnya untuk yang UN ini harus memiliki server, kemudian komputer klien dan BW. Ya. Sedangkan untuk AKM ini tidak diperlukan lagi server sekolah, tapi dibutuhkan komputer klien dengan memori 2 GB, resolusinya 1024 x 720, Windows 7 ke atas, kemudian Chrome untuk OS, dan bandwidth 12 Mbps untuk 15 klien. Nah, ini adalah contoh soal AKM untuk numerasi. Untuk kelas 2 SD ya. Nah, bisa dilihat ada gambar tentang potongan kue coklat ya. Potongan tersebut digambarkan, ini ada batang ya, seperti batang kue coklat ini, kemudian dipotong-potong menjadi 12. Nah, jika Andi mendapatkan sepertiga bagian dari kue yang telah dipotong, pilihan yang menggambarkan kue bagian Andi yang mana? A, B, C, atau D? Kita simak pembahasannya ya. Jika jumlah semua potongan kue itu 12, maka sepertiganya tentu saja sepertiga kali 12 adalah 4. Kita cek di jawaban A, B, C, dan D yang menyatakan 4 potong itu adalah yang C ya. Jadi jawabannya C. Kemudian untuk contoh soal yang lain, ini masih untuk kelas 2 SDMI. Nah, diketahui banyak rumah. Seluruhnya pada gambar di atas ada 9 buah rumah. Penomorannya secara berurutan menggunakan angka ganjil dimulai dari 1 untuk nomor rumah yang berada paling kanan. Ini kita buat ilustrasinya supaya mudah. Jadi di sini penomorannya ganjil dari kanan ya, berarti 1, kemudian geser 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 17 di rumah yang ke-9 dari kanan, artinya dia yang paling kiri. Pertanyaannya ini adalah jenis soal isian singkat ya. Nomor rumah pada urutan ke-6 dari kanan, tinggal kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti nomor 11. Nomor rumah pada urutan ke-7 dari kiri, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti nomor rumahnya adalah nomor 5. Ini bentuk soal untuk kelas 4. Masih untuk numerik ya. Perhatikan gambar berikut, isi sebuah gayung sama dengan isi 4 buah gelas. Pada sebuah wadah gayung tertulis isi 1000 ml dan wadah sebuah gelas bertuliskan isi 250 ml. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air di dalamnya? Nah, untuk pembahasannya,
kita tuliskan dulu informasi penting yang ada di soal, bahwa satu gayung itu 1000 ml, satu gelas itu 250 ml, maka 3,5 gayung itu tinggal dikali dengan 1000 ml, hasilnya 3500 ml. Jadi gelas yang dibutuhkan tinggal dibagi saja, 3500 dibagi 250. Jawabannya adalah 14 gelas yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah contoh soal numerik untuk kelas 6, masih SDMI. Ini termasuk ke penyajian data, ya, data statistik. Diagram lingkaran berikut adalah data kegemaran olahraga siswa kelas 6. Berapa persenkah siswa yang gemar bulu tangkis? Ini disajikan dalam pie chart atau diagram lingkaran. Untuk yang sepak bola dan futsal, ini sengaja tidak dituliskan berapa persennya. Itu harus kita cari karena bentuknya istimewa. Sepak bola ini setengah lingkaran, berarti kalau seluruh lingkaran 100%, nah untuk yang menyukai sepak bola ini setengahnya, berarti 50%. Sedangkan yang menyukai futsal ini seperempatnya. Kalau seperempatnya berarti 25%. Sehingga yang menyukai bulu tangkis tinggal kita kurangi saja, 100% dikurangi jumlah yang ini, 8, 50, 25, hasilnya adalah 17%. Jawabannya C. Berikutnya ini masih soal numerik untuk kelas 8 SMP atau MTS. Ini merupakan penerapan dari operasi bilangan dan geometri, ya. Di sini judulnya tentang rumah ideal. Menentukan rumah ideal memang susah-susah gampang. Bisa dibaca ya soalnya. Kemudian di sini ditentukan bahwa untuk membangun kamar tidur utama itu diperlukan panjang 4, lebarnya 3 meter. 4 meter dan 3 meter. Dan seterusnya informasi ini bisa disimak. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah Pak Ali berencana membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah 1. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga. Berarti kamar tidur asisten rumah tangga ini tidak perlu ada, bisa kita hilangkan. Yang kedua, Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Nah, kamar tidur tamu juga bisa kita hilangkan. Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Di sini hanya tercantum 1, berarti kalau 2 tinggal kita buat perhitungannya 2 kali. Nah, sehingga ini adalah gambaran untuk denah rumah Pak Ali, ya, yang memenuhi keinginan atau kriteria rumah ideal yang akan dibangun oleh Pak Ali. Nah, tinggal kita hitung luasnya, panjang kali lebar, ya, karena bentuknya persegi panjang di sini. Jadi kamar tidur utama 4 kali 3 12 meter persegi, kamar tidur anak 3 kali 3 9 meter persegi, dan seterusnya. Di sini kamar mandi dihitung 2 kali karena ingin ada 2 kamar mandi. Kemudian total luas yang setidaknya harus dimiliki oleh Pak Ali untuk membangun rumah impiannya adalah tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 82,5. Maka jawabannya itu, ya, 82,5 meter persegi. Baik, selanjutnya untuk kelas 10, masih soal numerik. Di sini menerapkan materi deret aritmatika, ya. Adi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Jumlah yang ia dapatkan adalah 224. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada 1 halaman yang dihitung 2 kali. Jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang dihitung 2 kali itu halaman berapa, gitu kan. Nah, kita hitung dulu, seharusnya dia menjumlahkan ke 20 halaman dengan benar itu berapa jumlahnya, ya. Kita tambah-tambahkan saja halaman 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya sampai 20. Berarti menggunakan rumus SN pada deret aritmatika, N-nya 20, jadi S20 sama dengan 20 per 2 dikali A atau suku pertama ditambah suku ke-20, ya. Sama dengan 20 bagi 2 adalah 10 dikali 1 A-nya karena suku pertamanya 1, dan U20-nya ada 20. 20 tambah 1, 21 dikali 10, 210. Nah, sekarang kita hitung selisih atau perbedaan hasil perhitungan yang seharusnya, yaitu 210, dengan hasil perhitungan Adi kan 224. Tinggal kita kurangi, 224 dikurangi 210.
sama dengan 14. Oh, berarti Adi ini menghitung halaman 14 sebanyak 2 kali. Jadi jawabannya adalah C. Nah, sekarang kita masuk ke jenis soal untuk literasi ya. Ini adalah materi untuk kelas 5 dan kelas 6 SD ya. Nah, bisa dibaca informasi ini atau cerita tentang PC ya, judulnya PC di Tengah Badai. Nah, yang ditanyakan adalah jelaskan hubungan antara ikan pari dan ikan-ikan kecil dalam wacana tersebut. Oke, mungkin kita bisa kunci ya paragraf keempat dan kelima. Nah, di sini ada kalimat ikan-ikan kecil langsung mendekati PC, mereka membersihkan luka di perut PC. Beberapa hari kemudian luka PC pun sembuh. PC sangat berterima kasih pada ikan-ikan kecil yang merawatnya. Ikan-ikan kecil memakan parasit dan jaringan kulit mati di tubuh ikan pari. Hubungan antara PC dan ikan-ikan kecil adalah hubungan yang saling menguntungkan. Tubuh ikan pari menjadi bersih, ikan-ikan kecil pun menjadi kenyang. Jadi di sini jelas sekali hubungan antara ikan pari dan ikan-ikan kecil pada wacana tersebut adalah hubungannya mereka saling menguntungkan ya, di mana ikan-ikan kecil membersihkan tubuh ikan pari sehingga ikan kecil menjadi kenyang, dan di sisi lain ikan pari justru menjadi sembuh dan bersih. Selanjutnya ini adalah contoh soal literasi itu kelas 11, kelas 9 dan kelas 10. Nah, ini judulnya adalah Bantu Ibunya Jualan, Pemuda Ini Ciptakan Robot Unik. Ya, wacananya bisa dibaca. Yang ditanyakan adalah manakah pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ini adalah jenis atau tipe soal PGK, pilihan ganda kompleks ya, di mana kita bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Ya, yang pernyataan pertama, Agung berupaya keras untuk membantu ibunya berjualan ya. Di sini jelas sekali ada di paragraf kedua ya. Agung akhirnya berusaha mencari ide agar dapat membantu ibunya berjualan. Nah, ini menjadi dasar kita memilih jawaban yang A. Kemudian kita cek untuk jawaban yang kedua, Praptining mengeluarkan modal jutaan untuk membantu Agung menyelesaikan proyeknya. Praptining ini adalah ibunya Agung, tapi di sini tidak dijelaskan ya bahwa ibunya Agung atau Praptining mengeluarkan modal jutaan. Justru di sini modalnya yang dikeluarkan oleh Agung, bukan Praptining. Maka yang kalimat kedua ini atau pernyataan kedua ini tidak kita pilih. Nah, kemudian untuk yang ketiga, untuk membantu ibunya berjualan, Agung membuat robot pembuat telur dadar mini. Ya. Nah, ini di sini di paragraf keempat dan kelima ya, dijelaskan Agung membuat robot tersebut dengan bahan baku dari lingkungan sekitarnya. Kemudian terciptalah sebuah robot yang dinamai egg filling robot. Kita memilih statement 3 ya sebagai statement yang benar ya, karena di sini Agung memang membuat egg filling robot atau robot pembuat telur dadar mini. Sedangkan untuk statement yang keempat, gangguan penglihatan yang dialami oleh Praptining membuatnya tetap bisa berjualan dengan baik. Coba kita cermati paragraf kedua ya. Di sini sang ibu, Praptining Utami, memiliki gangguan penglihatan sehingga tak bisa berjualan dengan cekatan. Maka statement ini bertolak belakang dengan statement yang menjadi pilihan keempat, sehingga kita tidak memilih pilihan keempat sebagai pernyataan yang benar. Nah, ini yang terakhir untuk jenis soal masih literasi untuk kelas 11 dan kelas 12. Di negeri amplop. Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya. Malu, Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi rapi-rapi. David Copperfield dan Houdini bersembunyi rendah diri.
Entah andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop-amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur, hal-hal yang tak teratur menjadi teratur, hal-hal yang teratur menjadi tak teratur, memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop-amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakit bisa mati. Di negeri amplop, amplop-amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Setelah membaca puisi tersebut, bagaimana suasana hati yang digambarkan oleh penulis? Apakah marah, bahagia, sedih, syahdu, atau optimis? Yang bahagia jelas tidak, syahdu juga tidak, optimis apalagi ya. Nah, bisa jadi sedih dan marah ya, tapi di sini lebih cenderung untuk marah ya di sini. Karena isinya itu lebih kepada sindiran keras ya dan kekecewaan. Jadi jawaban yang kita pilih yang paling tepat adalah yang A, yaitu marah. Untuk informasi yang lebih lanjut mengenai Asesmen Nasional dan AKM bisa disimak langsung di pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Seperti ini tampilan situsnya. Nah, di sini bisa ditonton juga ya, apa itu asesmen nasional, apa itu asesmen kompetensi minimum, supaya bisa lebih memahami lagi. Adapun lembar tanya jawab AKM seperti apa yang sering ditanyakan seputar AKM juga bisa disimak di sini dan jawabannya seperti apa. Kemudian di sini yang paling penting mungkin adalah bank soal ya, bank soal yang terkait dengan numerasi, literasi teks fiksi dan literasi teks informasi. Di sini sudah dikategorikan dalam beberapa level. Nah, untuk level 1 ada diperuntukkan bagi kelas 1 dan kelas 2 SDMI, kemudian level 2 kelas 3 4, level 3 kelas 5 6, level 4 kelas 7 8, level 5 kelas 9 10 dan level 6 untuk kelas 11 dan 12 ya. Di sini adalah banyak bank soalnya ya. Jadi untuk level 1 misalnya untuk numerasi ada 31 soal yang nanti bisa dijabarkan ke beberapa materi. Kita lihat saja ya supaya lebih jelas. Kita bisa klik dari sini atau bisa klik dari sini juga. Saya dari numerasi dulu ya, dari sini aja. Oke. Nah, untuk yang numerasi ini level pembelajaran sudah disusun nih. Ada untuk kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 8, kelas 10 misalnya. Kita akan cek untuk kelas 6 misalnya ya. Nah, ini sudah diklasifikasikan dalam beberapa submateri ya. Misalnya untuk bilangan. Nah, memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Nah, ini ada 4 soal. Misalnya kita klik. Nah, jenis contoh soalnya apa saja bisa kita pelajari di sini ya. Nah, ini sudah terbuka ya. Banyak ya contoh soalnya. Nah, misalnya yang ini. Ini pilihan ganda. Nah, kunci jawaban dan pembahasannya juga ada ya. Atau pembahasan. Nah, ini kunci jawabannya. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian jika kita ingin lihat misalnya literasi teks fiksi, tinggal diklik saja di sini, nanti sesuaikan mau pilih yang mana. Gitu ya, sesuai mata atau satuan pendidikan tempat ibu dan bapak mengajar. Ini juga literasi teks informasi juga sama. Dan soal-soal yang tadi saya bahas juga itu contoh dari sini ya sumbernya, saya mengambilnya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan menyimak apa yang saya sampaikan. Saya ingin berbagi saja informasi mengenai AKM karena memang sekarang itu sesuatu yang baru mungkin ya yang harus kita juga persiapkan
Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan, khususnya tentang asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum, terutama mungkin jenis-jenis soalnya ya seperti apa, dan harapannya dengan semakin kita mengenali jenis-jenis soal AKM ini adalah nanti kita bisa menyiapkan strategi yang tepat agar anak didik kita lebih mampu menghadapi AKM dengan baik ya, dengan cara membiasakan berpikir cermat dan logis, serta juga terbiasa untuk menyimak setiap informasi dengan baik. Nah, semoga apa yang menjadi harapan dari semua pihak, yakni mutu dan sistem pendidikan di Indonesia ini semoga akan menjadi semakin baik ya. Ini semoga akan cepat terwujud ya. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.